Alhamdulillah sih, kemarin weekend yang kita akhirnya bisa sama-sama sama anak-anak 3 hari ngabisin dari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Akhirnya ya bisa saling mengenal satu sama lain. Dia bisa kenal Kakak Cinta, Mano, Benzema, dan mereka juga saling dekat. Bahkan semalam yang aku kaget, Cinta tuh udah banyak melaporkan kegiatannya, udah bukan ke aku lagi tapi lebih ke Kalina gitu. Kayak misalkan sayang, ini anaknya si Cinta mau makan sama temennya, pulangnya jam 9 ya, aku batasin gitu-gitu. Jadi udah ada komunikasi untuk ya. Aku memperkenalkan. jujur ya, aku niat banget mudah-mudahan sampai nanti menuju ya bener-bener kita terkomitmenkan secara pernikahan gitu. Minimal kita ada proses rangkaian menuju saling mengenal, apa-apa ya didiskusikan gitu. Karena kan aku bukan hanya mencari istri, tapi juga aku harus dia bisa menjadi ibu buat anak-anak aku. Aku cerita kok, aku punya 6 anak dari 4 ibu yang berbeda gitu. Yang 3 sama aku, yang 1 sama ibunya masing-masing. Suatu saat kamu akan ketemu sama mereka gitu sih. Mana kalian belum sama Belum si sih, Aska? belum. Mungkin ada niatan ini seperti apa? Ya mungkin nanti secara bertahap ya. Itu kan dari sisi aku dulu, dari sisi aku udah selesai. Ya mungkin dari Kalina. Tapi dalam waktu dekat ini aku juga mau kunjungin bapak ibunya Kalina dulu kan. Karena kan ya restu itu kan datangnya dari orang tua. Enggak lah, dia sih orang yang hebat, dia pria yang hebat dengan segala kesuksesannya. Ya kalau ya semua orang masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan, tapi salam respect aku juga buat Mas Dedi dengan segala kelebihan, udah menjadi ayah yang hebat buat Aska, udah menjadi figur yang sangat banyak ditiru dan dicontoh oleh banyak para generasi gitu. Kalau aku ya nggak inilah, aku sih biasa aja lah. Kamu mau ketemu dengan Ya udah pasti, karena kan ya Aska tinggalnya sama Mas Dedi kan, jadi itu sebagai bentuk ya penghormatan kita juga, karena biar bagaimanapun kan papanya Aska ya sampai kapanpun tidak pernah tergantikan adalah seorang Mas Dedi gitu. Kalau aku suatu saat nanti berjodoh sama ibunya, ya mau teman, mau friend, mau dipanggil om, mau dipanggil apa, uncle atau apa, teman pun berjadi sahabat, aku nggak ada masalah sih. Karena biar bagaimanapun orang tua itu tidak pernah tergantikan oleh apapun. Ya Pak? anak-anak lu? Sih anak-anak ya memang kita udah nentuin tanggalnya sih, tanggal 21 bulan 2 2021. Semoga nanti sampai menuju tanggal itu ya berjalan baik. Amin bang. Mengenai bagi hutang sama Vivi Paris sebesar 1 M gimana bang? Ya, Bang, rencananya di mana bang? Kan tanggal udah bang. Rencananya di mana bang Vicky? Kalau untuk masalah piutang itu memang benar adanya. Cuma kan tujuan utama saya anak dulu, kekeluargaan dulu. Saya mendatangi Vicky Prasetyo itu kan memang tujuan utama adalah itu membawa anaknya Vicky Prasetyo, katanya ingin ketemu dedinya. Karena kan setiap ulang tahun, udah 5 tahun ini, setiap ulang tahun dedinya tuh nggak pernah kasih ucapan, terus nggak pernah kasih kado. Vicky itu terakhir ya, dia selesai dari pekerjaannya, saya melihat Vicky gitu kan. Ya udah, saya sama-sama nemuin. Nah sebelum Vicky itu bertemu saya, ternyata dia itu sudah, saya lihat juga dia sudah berpapasan dengan anaknya. Sampai anaknya itu udah ancang-ancang pengen digendong lah, kan memang udah kebiasaan itu, rutinitas. Dia selalu kalau ketemu dedinya digendong. Ternyata ini kok tidak gitu. Jadi itu anaknya juga agak sedikit mukanya malu gitu ya. Karena anaknya pemalu gitu kan. Jadi langsung Vicky masuk ke dalam mobil. Akhirnya saya temui Vicky gitu kan, kok udah lihat anaknya kok malah tidak menggendong. Kalau masalah piutangnya Vicky Prasetyo itu, saya berharap Vicky segera menyelesaikan, jangan berbelit-belit. Kalau nggak punya uang tinggal bilang nggak punya uang. Kalau minta waktu tempo, bikin MOU baru lagi, perpanjang tempo waktunya. Ya, kalau ada alasan lagi, misalnya tahun depan, ya buatlah MOU. Jadi jangan seperti menghilang. Walaupun memang ada komunikasi antara Vicky Prasetyo dengan tim kuasa hukum saya, tapi komunikasinya kan hanya sebatas basa-basi saja. Kan selama ini yang menafkahi anak itu saya terus, Vicky nggak pernah menafkahi. Tidak ada boro-boro tanggung jawab, boro-boro nafkah, piutangnya aja nggak selesai, apalagi yang sifatnya anak gitu, pasti dia nganggap sepele, nganggap gampang. Kalau memang tidak ada itikat baik dari Vicky Prasetyo, ya pastinya kan langkah hukum pasti ya apa ya. Jadi harus punya syarat Mbak Kalina. Syaratnya gini, oke Vic, boleh lu nikahin gue, tapi bayar utang dulu teman-teman lu yang lain yang udah lu utangin gitu. Jadi biar pas
hari H pernikahan adem ayem gitu, tidak ada yang mengganggu. Jadi tidak ada dak-dikduknya nih gitu kan, takut jangan-jangan nih gue ditagih utang nih pas lagi nikah, pesta pernikahan gitu. Jadi harus punya syarat untuk Mbak Kalina karena itu mengamankan diri sendiri juga. Tidak ada seperti kemarin nih, kalau seperti kemarin kan tidak baik, berusaha untuk menjatuhkan saya, menyingkirkan saya gitu. Jadi ya begitulah rumah tangganya. Mudah-mudahan kedepannya ini Mbak Kalina lebih cerdas ya, Mbak Kalina ini lebih pintar dari saya. Begitu ya. Jadi jelas permasalahan saya ini Mbak Kalina tidak mungkin tidak tahu. Begitu kan, dan Vivi Paris pun Mbak Kalina nggak mungkin nggak tahu kan begitu. Kalau sudah mengetahui ya lebih baik dibicarakan ya kan, karena jadi perempuan tuh harus cerdas. Saya meminta hak saya kembalikan, titik, itu aja. Segera loh, jangan terlalu lama karena ini tahun udah mau tahun depan, itu mau sampai kapan lagi? Waktu berjalan terus. Saya juga udah terlalu lama bersabar begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.